Halo pemirsa, kami sudah menyiapkan 3 informasi terhangat dari berbagai daerah. Semua dikemas dalam Kilas Nusantara pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Muzdafar. Pemirsa, informasi pertama soal Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pemerintah pusat akan segera membuat payung hukum yang mengatur 3 pemerintahan otonomi baru di Papua. Menurut Mahfud, payung hukum diperlukan agar implementasi dari Undang-Undang DOB bisa dilaksanakan secara maksimal. Kabar berikutnya yakni dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mendesak agar dugaan penyelewengan dana oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT dapat diusut tuntas oleh penegak hukum. Dasko meminta Komisi 3 DPR RI turut mengawal jalannya proses hukum. Informasi ketiga datang dari Tanah Sunda. Bertempat di Museum Sri Baduga, Kota Bandung, Kementerian Hukum dan HAM serta pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan program pariwisata berbasis HAM. Jawa Barat sengaja dipilih menjadi pionir dalam program tersebut karena dinilai memiliki berbagai destinasi wisata, kebudayaan, serta tradisi yang luhur. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara daring pada Selasa 5 Juli 2022 menjelaskan apa yang menjadi tugas pemerintah setelah Undang-Undang DOB disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Menurutnya, dalam waktu dekat harus adanya cara untuk pemerintahan di ketiga daerah otonomi baru tersebut, di mana selanjutnya adalah penyiapan payung hukum atau instrumen hukum terkait keterisian wakil rakyat yang ada di DPR RI, DPD RI, dan DPRD tingkat 1 provinsi. Selain itu, bentuk dari hukumnya sendiri akan segera didiskusikan dan dalam waktu dekat Kemendagri akan mengusulkan proposal yang akan diajukan mengenai bentuk hukum bagi ketiga provinsi baru tersebut. Nah, karena itu kan baru, ya ini harus dibuat. Cuma instrumen hukumnya apa? Apakah itu bentuknya hukum, perpu atau apa gitu, atau perpres atau PP atau apa gitu, nanti kita sedang diskusikan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama Kemendagri itu akan segera mengusulkan proposal atau bentuk hukum yang akan diajukan tentang itu kepada kita semuanya. Mahfud menambahkan, Indonesia kini secara resmi berdasarkan undang-undang memiliki 37 provinsi. Hanya saja tinggal menunggu ketetapan implementasi dari pemerintah terkait siapa yang akan menjadi pejabat daerahnya hingga ketentuan lainnya yang berkaitan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mendesak aparat hukum segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana donasi masyarakat oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Karena dana umat yang mereka kelola ditengarai digunakan untuk kepentingan pribadi dan memenuhi gaya hidup mewah para petingginya, sehingga menyebabkan keuangan lembaga tersebut limbung pada akhir tahun lalu. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 5 Juli, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut menyesalkan jika benar terjadi penyelewengan dana umat oleh ACT. Karena para donatur tentu berharap dana digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pihak yang membutuhkan. Dasko pun meminta kepolisian dapat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membuktikan dugaan penyelewengan. Namun, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak berspekulasi berlebihan atas hal itu. Dan akan kita minta diusut setuntas-tuntasnya kepada Komisi Teknis, dalam hari ini Komisi Hukum, Komisi 3 DPR RI untuk ikut mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Isu penyelewengan dana oleh ACT awalnya diungkap oleh laporan utama sebuah majalah yang terbit pada 2 Juli. Presiden ACT, Ibnu Hajar, telah menyampaikan permohonan maaf atas dugaan tersebut. Dia mengaku beberapa bagian dari pemberitaan tersebut benar, namun ada juga yang menurutnya tidak sesuai. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Bertempat di Museum Sri Baduga, Kota Bandung, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 5 Juli mencanangkan pariwisata berbasis HAM. Berlatar belakang karena tidak sedikit destinasi wisata, utamanya dengan unsur budaya atau tradisi yang melibatkan anak di bawah umur dan tidak mendukung hak-hak kaum disabilitas. Pencanangan pariwisata berbasis HAM, seperti dikatakan Dirjen HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi, baru pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Jawa Barat sengaja dipilih menjadi pionir dalam program tersebut, karena provinsi tersebut dinilai memiliki berbagai destinasi wisata, kebudayaan, tradisi, dan hotel. Melalui program tersebut diharapkan setiap penyelenggara destinasi wisata yang apabila memiliki pekerja di bawah umur bisa memberikan hak waktu dan pendidikan bagi mereka, utamanya bagi anak berusia 12 hingga 18 tahun. Kalau dia masih harus sekolah, harus diberikan waktu untuk sekolah. Kalau dia harus belajar, berikan waktu untuk belajar. Karena belajar adalah merupakan juga hak asasi manusia untuk melaksanakan agamanya sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing, juga itu hak asasi manusia. Apa yang dilaksanakan tentu memiliki payung hukum. Salah satu payung hukumnya adalah keputusan pemerintah pusat. Maka pariwisata yang berbasis HAM insya Allah akan kami laksanakan karena gayung bersambut dengan program pemerintah dalam rangka destinasi wisata untuk meningkatkan PAD. UU Ruzhanul Ulu menyatakan mendukung penuh program tersebut dan berjanji akan menyosialisasikan pemenuhan HAM di setiap destinasi wisata. Pihaknya pun akan membuat peraturan gubernur sebagai payung hukum agar penyelenggara pariwisata dapat memenuhi hak asasi pekerja yang terlibat. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, semoga dengan dicanangkannya program pariwisata berbasis HAM, para pelaku usaha di sektor pariwisata bisa memahami hak-hak dari para pekerjanya. Dan bagi pemirsa yang tak ingin ketinggalan kabar terkini, Anda bisa mengakses di laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan juga kanal UCTV. Malam nanti kami akan kembali menyapa Anda di Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.